Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang kepala desa di kecamatan kita Silungkang, yaitu Pak Desa Wandi dari Silungkang Duo. Pak Wandi, langsung saja Pak Wandi, perkenalan. Siap, Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ngobrol Cerdas. Ngobrol Cerdas di Silungkang. Alhamdulillah kami diundang hadir untuk di sini. Perkenalkan, nama kami Wandi, asal Talantului, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto, suku Dalimo, Dalimo Tepanggang. Mungkin itu. Pak D sudah menjabat di desa sejak bilo? 2019 akhir. Berarti kini masuk tahun Empat. keempat. Periodisasinya 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun, iya. Masih ada 2 tahun. Nah, jadi Biko Pak D, tentu setelah berjalan sekian tahun, ada visi yang ingin dijalankan di kampung, terutama di Desa Duo. Desa Duo. Boleh dijelaskan? Untuk penjabaran visi itu kan kita jabarkan melalui RPJMDes. Jadi salah satunya itu di bidang pariwisata, infrastruktur, keagamaan, sosial dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah telah berjalan lebih kurang 4 tahun visi misi tersebut. Tahun ini habis, tahun keempat yang sekarang ini ya. Nah, tahun 4. Yang paling utama tadi apa tadi? Untuk pariwisata. Pariwisata ya. Yang sudah ada sekarang pariwisatanya apa? Kalau untuk pariwisata memang kami pernah mengadakan kegiatan pemajuan kebudayaan desa. Itu langsung dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dari pusat. Itu kami dapat dana dan alhamdulillah telah dilaksanakan salah satu kegiatan yaitu wisata untuk masyarakat dan terutama anak-anak sekolah, jelajah budaya desa. Jadi jelajah budaya desa ini kita bawa ke tempat yang dimana ada situs-situs budaya. Salah satunya yaitu di Kincir Kopi, di Kinci, Rumah Godang di Rumah Godang suku Petopang, tempat anian, tenun, pembuatan kerupuk, dan satu lagi itu ada di Dusun Talangtului, Bukit Tulang Umpu. Di Talangtului ya? Di Talangtului. Bukit Tulang belum Umpu. pernah tuh, nanti kita bisa ke sana. Bisa naik turun gitu ya. Oke. Jadi intinya dimulai untuk siswa-siswa agar mengenal kampungnya Iya, begitu ya. agar mengenal kampung. Mungkin nanti akan dikembangkan lagi untuk juga kunjungan wisata dari luar begitu ya, Pak? Iya. Memang kemarin sudah disampaikan ke pemerintah kota. Alhamdulillah dari pemerintah kota respon yang baik, cuma terkendala dengan biasa anggaran. Jadi kalau untuk kegiatan yang kita laksanakan ini memang tujuannya awalnya untuk siswa, untuk mengenali supaya situs-situs budaya yang ada di Silungkang, khususnya Silungkang Duo, itu siswa yang ada di Silungkang Duo itu tahu ini kegunaannya untuk apa, ini dari tahun berapa adanya, jadi itu termasuk bahasa juga. Bahasa dari bahasa yang ada di Silungkang ini kan sangat menarik. Banyak bahasa-bahasa yang mungkin anak sekarang tidak tahu. Contoh bahasa kalau di Silungkang seperti Longgun, Suluk, itu kan banyak belum. Dan satu lagi Sowai. Nah, satu lagi kita membuat judul
itu memakai bahasa yang mungkin orang luar tidak tahu. Salah satu judul pemajuan kebudayaan desa kita yaitu Basilone. Nah, itu bahasa kita ambil dari Dusun Talang Tului. Basilone yang artinya itu berseluncur. Dari atas ke bawah pakai Palapa Pinang atau Karambia. Iya. Gitu Pak Budi. Itu sebetulnya atraksi-atraksi wisata yang kita bisa kembangkan sebetulnya. Karena untuk pariwisata salah satu poin penting adalah atraksi kan. Iya. Selain dari akses juga amenity. Nah, ini yang mungkin kita bisa kembangkan seterusnya nanti Pak Ade untuk ke depan. Baik, dalam pelaksanaan program-programnya itu tentu yang apalagi sekarang sudah berjalan 4 tahun, ada kendala-kendala yang terjadi. Kalau untuk kendala, kalau kita di pemerintahan ini kan apalagi kita di desa itu masih ketergantungan dari anggaran. dana desa dan alokasi dana desa. Jadi di desa itu ada dana desa dari pusat, alokasi dana desa itu dari pemerintah kota. Jadi untuk dari tahun 2029 sampai sekarang itu 2019 sampai sekarang itu setiap tahunnya berkurang anggaran. Jadi dengan berkurangnya anggaran itu salah satunya kami mencoba memanfaatkan potensi contoh anggota dewan yang ada di dapil kita Kecamatan Selungkang Dalam Segar. Dan alhamdulillah anggota dewan yang kita temui respon baik, bagus, dan alhamdulillah pokir-pokir pun ada juga yang masuk ke Selungkang Duo. Dan kita pun usulan kita yang ke kota itu yang mungkin yang melebihi 500 1 M atau 2 M itu kita minta supaya anggota dewan kita ini mengawal. Iya, betul. Betul. Dia kan rapat paripurna, nanti anggota dewan ini lah mengawal. Jadi inilah salah satunya keuntungan kita ada anggota dewan. Jadi kebetulan nih sekarang nih Pak De, kita sedang masuk di tahun politik. Tahun depan kita adakan pemilihan. Jadi kalau untuk kita lihat anggota dewan, kalau untuk Selungkang, kita berbicara Selungkang. Selungkang. Kalau untuk Selungkang, Kecamatan Selungkang kita kan ada 2. Mudah-mudahan untuk kedepannya dengan sekarang nih yaitu pemilu Badunsana. Jadi pemilu Badunsana ini memang kita tonjolkan istilahnya kalau yang sekampung kita tuh kan Dusana. Jadi mari kita tonjolkan yang ada di tempat kita. Yang dari kampung kita. Dusana kita. Dari Dusana kita. Jadi dari Kecamatan Selungkang, mari kita tonjolkan yang Selungkang. Dan insya Allah apapun yang akan kita laksanakan atau kita rencanakan, kita minta bantu sama dia. Dari anggota-anggota dewan kita nanti. Terutama di anggaran tadi ya. Anggaran. Karena dari kalau kita hitung-hitung, kita ada 20 orang di kota, anggota dewan. Contoh yang sekarang 1, berarti cuma 1/20 kekuatan lobbynya untuk di dewan dalam hal pengawalan anggaran. Nah kalau lebih dari 1, insya Allah lebih kuat. Betul. Itu penting. Jadi kalau untuk di Kota Sawalunto kan 20, kalau untuk Kecamatan Lembah Segar Selungkang Dapil 3 itu kan ada 8 orang. 8 orang. Jadi mudah-mudahan yang kalau untuk sekarang mungkin agak susah lagi Pak Budi ya. Tapi kalau untuk kedepannya mudah-mudahan yang anggota dewan yang 8 ini bisa bersatu. Kita contohkan ada di satu dapil atau satu negeri. Itu tuh anggota dewannya bersatu dan menyatukan pokirnya. Jadi terwujudlah satu kegiatan yang cukup besar. Dampak ke masyarakatnya nampak. Dampaknya langsung besar dapat ke warga. Langsung besar. Jadi itulah yang kita inginkan, mudah-mudahan ke depannya bisa seperti itu. Jadi kemajuan untuk daerah kita terutama Selungkang itu bisa langsung diakselerasi jadinya. Betul. Mudah-mudahan, amin.
Baik, eh, ada nggak selama berjalan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Desa dalam menanggulangi problem-problem tadi, contohnya tadi itu, selain yang utama memang masalah anggaran, Betul. juga di kota ya, mungkin ada lagi hal lain yang menarik yang mungkin bisa disampaikan ke warga. Oh, iya. Jadi kalau terkait di desa, kadang kalau desa ini kan unik. Memang pemerintahan paling bawah di struktur negara. Jadi kalau di desa itu keragaman sangat banyak. Contoh kita mempunyai 3 dusun. Dusun Talang Tului, dusun Tengah Sawah, dusun Rumbio. Jadi setiap dusun ini beda-beda. Kita contohkan saja di dusun Talang Tului itu lebih kurang 98% itu petani dan membuat kerupuk ubi, usaha sendiri. Kalau untuk di Tengah Sawah itu lebih kurang 50% bisa dikatakan untuk petenun. Dan usaha-usaha lainnya, UMKM. Kalau untuk di Rumbio itu ada yang bertani, ada yang bertenun, dan ada yang wira swasta. Campur. Jadi dalam kegiatan ini kita di Dana Desa sendiri, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan contoh di bidang pertanian, bidang pertanian, bantuan bibit, bantuan contoh yang untuk masak ubi, periuk, masak ubi. Kalau untuk tenun, kita pemberian bun. Alhamdulillah ada beberapa masyarakat memang ada terdampak di situ tuh, memang naik lah untuk ekonominya. Jadi memang kami ke pemerintah kota pun meminta seperti itu. Yang sekarang kita wacanakan memang itu SDM dulu, sumber daya manusianya. Jadi untuk kedepannya apapun yang akan kita laksanakan, kalau sumber daya manusianya bagus, bumi yang gersang pun bisa jadi subur. Betul. Betul. Ya, jadi itu yang penting ya. Itu yang penting. Kalau pertanian paling banyak sawah di Desa Duo nih, atau apa? Kalau selain Talang Tului ya? Selain Talang Tului itu di Rumbio Tengah Sawah memang pesawahan. Sawahnya padi ya? Iya, padi. Alhamdulillah padi setelah dilakukan riset oleh statistik, dinas statistik, salah satu di Kota Sawalunto yang penghasil padi itu tuh yang untuk beberapa tahun sekarang ini yang hasilnya yang produktif. Di sini? Ya, di sini. Kita memakai produk asli Sawalunto, yaitu padi gadang rumpun. Oh, benihnya benih yang itu spesifik kita punya? Iya, kita punya. Oke. Jadi kita kembangkanlah produk kita asli Sawalunto. Dan alhamdulillah produktif juga. Hasilnya per hektar berapa ton? Kalau di kemarin lebih kurang 7 ton. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi Pak D yang ingin disampaikan? Kalau ingin untuk closing statement juga boleh. Oh iya. Iya Pak Budi. Jadi mungkin terkait isu yang apa namanya ini, yang sekarang nih yang apa. Jadi kita melihat sekarang untuk masyarakat. Jadi masyarakat memang kalau kita lihat dampak dari pemerintah, anggota dewan itu mungkin yang dinilai mungkin infrastruktur. Jadi kita lihat mungkin karena kelihatan ya. Iya, karena kelihatan. Mungkin kita lihat dari pelatihan atau pemberian contoh KIP. PIP. Jadi mungkin dampak yang untuk ke masyarakat mungkin belum nampak. Kita contohkan untuk secara pelatihan. Fisik nggak nampak sebenarnya, tapi ada tapi manfaatnya sebetulnya. Kita contohkan untuk pelatihan, itu pelatihan mungkin dampaknya itu mungkin setahun 2 tahun ke depannya. Betul. Jadi alhamdulillah juga kita di Selungkang Duo
ada yang namanya CGR, Hmm. Karita Fitri. Hmm, hmm, hmm. Itu kan salah satu apa nama itu? Wonder Woman-nya Selungkang Wonder Bu. Woman. Ah, Luar jadi biasa tuh. jadi penggerak, salah satu Hmm. penggerak itu tuh di bidang turunan songket. Hmm, hmm. Alhamdulillah pesanan beliau sudah ada yang sampai itu tuh kemarin lihat ke Cina, dibawa oleh Dinas Kebudayaan. Dan di Dinas Kebudayaan Provinsi pun sudah ada yang mesan. Pariwisata. Pariwisata. Jadi disitulah salah satu dampak dari pelatihan tadi. Jadi makanya kami minta menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Selungkang, marilah kita gunakan hak pilih kita yang tepat, yang bisa kita tumpangkan aspirasi kita kepada yang akan kita pilih. Mudah-mudahan untuk kedepannya, terutama Kecamatan Selungkang itu memiliki anggota dewan mungkin 2, 3 atau 4. Insya Allah Pak Budi. Amin, amin. Basamo Nangko jadi. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak D atas kehadirannya di studio sederhana kami. Mudah-mudahan nanti kita berbincang lagi di topik-topik lain yang lebih menarik. Insya Allah Pak Budi. Baiklah, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak D. Oke.